Sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal, inilah durian yang berumur kurang lebih 23 sampai 25 tahun. Jadi durian di pegunungan seperti ini. Yang kemarin mengalami mati ranting, akhirnya saya semprot dengan asam amino cair. Sekarang terjadi proses pembuahan. Karena memang dari waktu saya beli, saya belum sempat merawat juga karena memang ada keperluan lain. Baru 1 tahun terakhir ini saya bisa merawat kebun. Ini kita lihat udah ada buahnya. Nah itu karena cuaca mendung ya, udah sore. Ini ada buahnya. Nah itu ada juga di celah-celah dahan. Kemudian yang dijatuhkan monyet juga yang ini. Nih. Ini dijatuhkan monyet. Kalau ini monyet, kalau yang seperti ini itu tupai. Jadi gabungan dua pasukan, ada monyet, ada tupai yang menghabiskannya. Ya mungkin itu rezeki tupai sama monyet. Tapi 2 hari terakhir ini apa boleh buat, saya basmi udah hampir 11 ekor. Nih ada buahnya. Nah itu dia. Buahnya. Nah untuk selanjutnya, ini yang berumur 23 tahun. Kemarin waktu saya beli itu banyak mati ranting juga. Akhirnya saya aplikasikan asam amino cair yang udah saya bikin. Alhamdulillah daunnya udah cukup rindang ya. Cukup rindang. Kemudian dahannya percabangannya banyak. Nah ini ada yang buah. Ini ada buah, nggak banyak sih. Kalau 100-an sampai 200 ada yang ini. Kemudian ini nggak ada. Nah ini mungkin yang batang kecil ini akan saya tebang supaya dia lebih jarang. Kalau dia jarang, dahannya bisa lebih besar. Kemudian bisa lebih banyak. Kalau dia rapat juga nggak baik. Jadi 2, 4, 6, 8, 15 pohon yang berada di jalur ini. Jadi yang ini akan saya tebang, yang kecil ini. Nah, supaya dahan-dahan yang ada di pohon-pohon lain bisa lebih banyak. Kalau dahannya banyak atau percabangannya banyak, otomatis ketika terjadi proses pembuahan nanti, maka buahnya juga akan ikut banyak karena dahannya banyak. Nah di sana area masih ada 3 pohon, tapi belum sampai ke area itu saya bersihkan. Ini baru seputaran ini, karena memang saya juga kerja sendiri. Area ini setelah saya prediksi lebih dari 2 hektar. Ini jalur atas. Kemudian yang saya sering bersihkan kemarin di jalurnya situ. Nah ini. Jadi yang di bawah ini umurnya 35 tahun. Nah ini. Ini masih umur kurang lebih 9 tahun katanya. Yang pohon ini coba saya lihatkan. Tapi udah mulai buah. Yang ini udah mulai buah, umurnya kurang lebih 9 tahun. Kemarin sempat ada buah, tapi nggak banyak sih, paling ada 20 kurang lebih. Nah ini kalau yang pohon ini waktu itu isinya agak kurang. Boleh dikatakan ya rasanya enak rasanya, cuman isinya agak kurang karena memang pengaruh. Saya kurang paham juga apakah pengaruh bibit atau memang ada unsur lain. Tapi setelah saya aplikasikan asam amino cair, kemudian saya lanjutkan dengan pupuk kalium cair, tahun kemarin terjadi proses pembuahan dan alhamdulillah isinya mulai membaik. Jadi 1 kali berbuah, 2 kali berbuah, akhirnya membaik dan isinya agak tebal sekarang, alhamdulillah. Nah ini ada buah kurang lebih 200, cuman nggak bisa kita lihat nih karena memang cuaca juga udah mulai mendung. Nah itu bagian bawahnya, bagian atasnya di jalur sana mungkin kurang kelihatan nih. Nah ini, nah itu dia, tapi kurang kelihatan karena memang cuaca mendung. Di pinggir sana ada pohon cempedak yang saya tanam, tapi belum buah sih, cuman ada 2 pohon yang udah mulai buah. Karena cempedaknya kalau kata orang sini cempedak sambe atau cempedak unggul, jadi dia 5 tahun bisa buah. Itu 4 tahun juga ada yang buah. Kemudian asam mangga gitu,
saya tanam supaya monyet nggak masuk ke kebun, dia cukup makan buah-buahan yang berada di pinggiran situ. Nah inilah penampakan kebun yang berada di tebing. Ini kayaknya tebing. Nanti akan kita aplikasikan herbisida sistemik juga. Nah ini kemarin saya pruning bawahnya sehingga bersih. Kemudian saya aplikasikan pupuk. Alhamdulillah ini proses pembuahannya ya lumayan lah. Nah ini ada. Udah sore juga gelap. Nah ini cuaca udah mulai mendung, kabut juga. Mungkin di sini udah jam 4:30 sore. Kebetulan saya juga sendiri di hutan, nggak punya teman. Karena saya memang senang sendirian di hutan. Hanya di sini jaringan internet nggak ada. Kadang dia muncul, cuman sedikit doang, jadi nggak bisa kita untuk berkomunikasi. Oke, saya cukup karena memang udah sore. Saya lanjutkan dengan perjalanan pulang. Nah inilah. Kalau jalur ini kita nggak usah dibersihkan, karena memang ini di area situ ada sumber air. Jadi kalau area ini kita bersihkan, saya khawatir sumber air nanti berkurang. Pohon-pohonnya kalau kita tebang berkurang. Lagian kita juga nggak boleh nebang pohon ini, karena ketika kita tebang terjadi proses penggundulan hutan yang kita khawatirkan suatu saat terjadi longsor dan lain sebagainya. Jadi tetap melestarikan hutan, sekalipun kita butuh ke lapangan kebun, tapi juga kita ikut melestarikan hutan. Mudah-mudahan saudara-saudaraku pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal yang berada di kawasan ini ikut melestarikan hutan ini. Jangan sampai nanti terjadi proses penebangan liar, maka saya secara pribadi dan kawan-kawan akan mengambil tindakan tegas. Siapapun yang melakukan pembalakan liar di kawasan ini, apa boleh buat, kami akan ambil tindakan tegas. Kami tidak mau tahu siapa orangnya, yang kami tahu itu hutan jangan sampai rusak. Karena memang ketika hutan rusak, maka kehidupan kita juga rusak. Jadi jangan berpikir kita harus makan hari ini, tapi besok dan lusa kita mengalami musibah. Nah itu yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan semua mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Tetap kita lestarikan hutan kita demi kelangsungan hidup alam dan anak cucu kita.